Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah minggu yang kedua setelah Epifanias pada tanggal 19 Januari tahun 2025 tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 62 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, tentunya setiap orang mengharapkan keberadaan hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tentunya relatif. Menurut pandangan seseorang, ia merasa bahwa kebahagiaan itu adalah kalau ia punya segala sesuatu. Namun ada orang yang merasa kebahagiaan yang sungguhnya adalah ketika dia dapat hidup sampai tua dengan orang yang ia kasihi, sekalipun hidupnya sederhana. Demikian juga ada orang yang merasa menjadi orang yang paling berbahagia kalau ia melihat anak-anaknya berhasil. Ada juga orang yang merasa bahagia kalau ia sembuh dari sakit penyakit, dibebaskan dari hutang piutang, ia beroleh keturunan, beroleh pekerjaan yang menetap. Tentunya semua hal itu lebih dominan mengarah pada pencapaian dalam kehidupan jasmani manusia itu. Itulah yang dipandang sebagai suatu kebahagiaan. Namun dari sisi iman Kristen, kebahagiaan yang sungguhnya adalah dikala kita hidup dan percaya dalam kuasa perlindungan Tuhan. Dan itulah memang kebahagiaan yang sejati, dikala kita berjalan di jalan Tuhan, dikala kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, dikala kita sungguh-sungguh percaya pada Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Itulah kebahagiaan yang tak dapat digantikan dengan kebahagiaan apapun juga di tengah dunia ini. Dan pada tahun yang baru ini, tentunya kita semua mengharapkan agar hidup kita adalah hidup yang berbahagia, agar kita meraih beragam hal yang dapat membuat kita bahagia. Dan memang di sepanjang jalan hidup kita selaku orang yang berpengharapan dalam Kristus, jangan pernah lupa untuk berbahagia. Raihlah kebahagiaan hidup itu di dalam Kristus Tuhan, sumber kebahagiaan yang sejati, oleh karena keselamatan yang bahagiakan hidup kita dengan penuh kesempurnaan. Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kristuslah sumber kebahagiaan yang sempurna
dalam kehidupan orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian halnya yang diharapkan oleh bangsa Yehuda dikala hidup mereka saat itu menderita dalam pembuangan. Pada akhirnya mereka menyesali segala dosa-dosa yang mereka perbuat itu. Dulunya mereka begitu merasakan kebahagiaan hidup bersama dengan Tuhan di kota Yerusalem lewat penyembahan mereka di baitnya yang suci itu. Namun oleh karena ketidakseriusan mereka, ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan Allah, akhirnya mereka menyembah ilah-ilah lain, mengandalkan bangsa-bangsa lain, sehingga mereka terbuang ke tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Betapa menderitanya hidup yang mereka jalani saat itu, oleh karena mereka jauh dari Tuhan. Nabi Yesaya menyebut keberadaan itu seperti keadaan seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Demikianlah bangsa Yehuda pada masa itu menanggung akibat yang begitu menyakitkan mereka. Namun apakah Tuhan membiarkan umatnya itu hidup selamanya di pembuangan? Apakah Tuhan tidak mau lagi menerima bangsa yang berdosa itu? Apakah Tuhan akan membiarkan mereka terhilang selamanya? Apakah Tuhan menolak umatnya itu? Ternyata dalam kitab Yesaya ini kita menemukan bagaimana besarnya cinta kasih Allah terhadap umat pilihannya itu. Sekali Allah memilih mereka sebagai bangsa pilihan, maka sampai selamanya bangsa itu tetap menjadi bangsa kesayangannya, bangsa pilihannya. Sungguh nyata bagaimana cinta kasih Allah itu tampak dalam kehidupan umat pilihannya itu. Tak selamanya murka Allah menyala terhadap umatnya itu. Lewat nubuatan Nabi Yesaya sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan akan merancangkan suatu karya penyelamatan dan pembaharuan bagi umat yang terbuang itu. Saudara terkasih, lewat firman Tuhan saat ini kita akan melihat dan merenungkan akan bagaimana keberadaan Allah yang sesungguhnya dan hal apa yang telah Ia lakukan bagi umatnya. Yang pertama, Tuhan adalah Allah yang peduli. Saudara terkasih, perikop ini bermuatan akan janji Tuhan yang sungguh luar biasa bagi bangsa Yehuda. Kota Sion yang disebutkan dalam ayat yang pertama merujuk pada tempat di mana kota Yerusalem dibangun. Dan firman Tuhan berkata lewat Nabi Yesaya, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Jemaat Tuhan, ini sangat jelas menunjukkan bagaimana Tuhan Allah sungguh peduli terhadap umatnya itu. Ia tidak dapat berdiam diri. Ia tidak mendiamkan kesengsaraan umatnya, sekalipun itu adalah akibat dari dosa-dosa mereka. Ternyata di balik murka Allah yang menyala itu terpendam sebuah cinta yang begitu tulus terhadap umatnya itu. Saudara terkasih, hal ini tentunya menyadarkan kita akan betapa besarnya cinta kasih Allah terhadap kita umatnya. Kita adalah umat pilihan Allah lewat karya penebusan Kristus di kayu salib. Dan sesungguhnya hal itu telah kita terima. Bagaimana cinta kasih Allah itu kita temukan dan rasakan lewat keselamatan yang telah kita peroleh dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekalipun kita adalah umat yang berdosa, namun Tuhan yang harus berkorban bagi kita. Seharusnya kita yang menanggung dosa-dosa kita itu, namun kematian Kristus telah menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal itu. Karena kita adalah manusia yang tidak sempurna, yang sungguh sangat lemah, yang tak dapat menyelamatkan diri kita. Selain daripada Allah yang harus turun ke tengah dunia ini, Ia menyelamatkan kita lewat pengorbanannya. Inilah sisi kepedulian Allah kepada kita. Kita sungguh merasakan bahwa Allah itu sungguh peduli. Dia sungguh peduli kepada bangsa Yehuda dan juga sungguh peduli kepada semua umat manusia
di tengah dunia ini, sungguh peduli terhadap saudara dan saya. Untuk itu hendaknya kita merespon cinta kasih Allah itu dengan melakoni hidup yang kudus dan berkenan di hadapannya. Tuhan Allah yang sungguh peduli dan sungguh mengasihi kita akan menjaga kita sampai selama-lamanya, agar kita hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu bersinar seperti cahaya, dan keselamatan kita menyala seperti suluh. Artinya, hidup orang yang benar menjadi pancaran cahaya dan menjadi terang teladan yang baik bagi banyak orang. Yang kedua, Allah membaharui kehidupan umatnya. Saudara terkasih, sungguh tampak begitu jelas cinta kasih Allah akan umatnya itu, di mana Ia sungguh mengubahkan hidup mereka dari keadaan yang kurang berharga menjadi sungguh berharga, dari keadaan menyendiri menjadi hidup dalam kebahagiaan, hidup bersama di dalam kasih setia Tuhan itu. Bangsa itu akan menyandang status baru. Dahulu mereka disebut sebagai umat buangan, namun ketika Allah memulihkannya, maka mereka akan disebut yang diselamatkan Allah. Girangnya hati Allah karena pulihnya hubungan antara Israel dengan Tuhan Allah digambarkan seperti girangnya hati seorang mempelai melihat pengantin perempuannya. Artinya Allah sungguh sangat bergirang, sungguh sangat berbahagia ketika melihat umatnya itu dipulihkan dari keberdosaannya, dari segala hal yang selama ini membuatnya jauh daripada Tuhan. Tuhan sungguh sangat bergirang hati melihat pertobatan umat yang Ia kasihi itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah menyandang status baru sebagai anak-anak Allah dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, janganlah kita berdiam diri saja, tetapi hendaknya kita ikut menyerukan keselamatan yang berasal dari Allah, sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Yesaya. Tugas itu bukan hanya dilakukan oleh seorang nabi atau pendeta atau penatua atau pelayan apapun juga di tengah-tengah gereja, tapi juga setiap orang yang percaya menerima mandat, menerima penugasan untuk mewartakan firman Tuhan sampai ke ujung dunia, untuk mewartakan firman Tuhan itu, mewartakan keselamatan itu kepada semua orang, agar setiap orang berkenan beroleh anugerah keselamatan dari Allah. Jangan tinggal diam, jangan berdiam diri, namun wartakan, beritakan, bagikan berita sukacita yang daripada Allah. Jemaat yang terkasih, mungkin saja di tahun-tahun yang lalu ada begitu banyak hal yang menjadi pergumulan kita, beban hidup yang datang silih berganti. Mungkin saja ada begitu banyak hal yang belum kita capai di tahun yang lalu. Masih banyak hal yang belum kita peroleh. Namun pada tahun ini firman Tuhan mengingatkan dan memberikan kita penyemangat untuk menjalani tahun ini dan hari-hari kita selanjutnya dengan bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ia tidak pernah berdiam diri atas segala kondisi kehidupan yang kita jalani. Dia adalah Allah yang sungguh peduli, yang sungguh mengerti segala yang ada dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang mengerti segala persoalan yang kita alami. Maka dengan demikian, jalanilah hidup ini dalam rasa syukur dan kesungguhan mendekat kepada Tuhan. Sebagai umat tebusan Allah dalam Kristus Yesus, maka saatnya kita senantiasa berjalan dalam terang kebenaran firman Allah dan menjauhkan diri kita dari segala hal yang jahat, dari segala hal yang penuh dengan dosa. Jangan pernah kompromi dengan berbagai kemunafikan dan tindakan kejahatan. Jauhkan dirimu dari segala hal-hal yang dapat membuatmu jauh dari Tuhan.
mendekatlah kepada Tuhan. Layanilah Tuhan. Bersemangatlah untuk memancarkan cahaya kebenaran di sepanjang jalan hidupmu. Jika Tuhan tidak pernah berdiam diri dengan keadaan dan demi keselamatan kita, maka kita juga jangan pernah berdiam diri untuk mensyukuri anugerah yang telah Ia berikan kepada kita. Mari pancarkan cahaya kebenaran yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari berlomba untuk melakukan beragam hal yang baik dan benar, beragam hal yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tunjukkan kualitas hidup berimanmu selaku umat yang telah diselamatkan Kristus. Tunjukkan prinsip hidupmu, jati dirimu yang sejati selaku umat kepunyaan Allah, agar bangsa-bangsa dan semua orang akan melihat kebenaran dan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Agar setiap orang yang masih jauh dari keselamatan itu, yang masih belum percaya pada Yesus, pada akhirnya mereka datang pada Yesus Kristus, menerima anugerah keselamatan itu, bertobat dan sungguh-sungguh memberikan dirinya kepada Tuhan. Dikala mereka melihat keberadaan kita yang memancarkan cahaya kebenaran itu, ketika mereka mendengarkan berita kebenaran, berita sukacita, berita anugerah keselamatan dari Kristus yang kita sampaikan, yang kita wartakan lewat perkataan kita, lewat sikap hidup kita, lewat segala jalan hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah teladan hidup yang benar, contoh hidup yang sejati, sesuatu hal yang dapat menarik hati setiap orang untuk percaya pada Yesus dikala mereka melihat kehidupan kita yang sungguh bersinar itu. Sungguh kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Ia sanggup melakukan segala hal yang tak terselami oleh akal pikiran kita. Oleh karena itu, di sepanjang hidup kita, di sepanjang tahun 2025 ini, mari saudara yang dikasihi Tuhan, pancarkan cahaya kebenaran, cahaya keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara, agar semua orang kagum dan percaya pada Yesus, agar semua orang bertobat, agar semua orang sungguh-sungguh datang pada Yesus. Dan juga dikala mereka telah menerima keselamatan itu, maka bersama semua orang yang telah beroleh keselamatan itu, kita akan memancarkan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Bangsa-bangsa lain akan kagum melihatnya. Percayalah, anugerah keselamatan telah kita peroleh dalam Kristus Tuhan Sang Juru Selamat hidup kita. Engkau sungguh berharga di hadapan Tuhan. Dia telah mengubah hidupmu, senantiasa menyertai dan memberkati saudara, bahkan menjadikan saudara, menjadikan kita semua menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menguatkan kami untuk melakoni jalan hidup yang benar seperti yang Engkau kehendaki. Mampukanlah kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar menampilkan cahaya kebenaran-Mu dan memberitakan keselamatan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.